Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore semuanya teman-teman Zen People. Pada hari ini apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada nih teman-teman semuanya. Nah, kalau boleh tahu nih, yang udah pada join pada sore hari ini berasal dari daerah mana aja nih teman-teman semuanya? Mungkin boleh dituliskan di kolom chatnya. Atau mungkin di sini ada calon MC profesional yang join ke Zoom meeting kita pada sore hari ini. Oke, di sini ada Kak Keane dari Denpasar, Bali. Wah, jauh sekali nih dari Bali. Saya Kira-kira ada siapa saya lagi dari nih? Kabupaten Tangerang, Kak. Oke, ada dari Tangerang yang lagi di jalan ya. Hati-hati nih ya teman-teman semuanya. Dan untuk itu juga saya ingin mengucapkan kepada teman-teman semuanya terima kasih udah join pada kelas kita pada sore hari ini, Kaizen Talk kita ya. Untuk itu juga teman-teman semuanya hari ini kira-kira pada live di mana nih? Kira-kira ada yang masih di jalan kah seperti Kak UEU? Lagi di jalan ya, tapi tetap semangat untuk ikut kelas kita pada sore hari ini. Di sini ada Kak Liset dari Sumedang, ada Kak Iva dari Semarang, dan juga ada Kak Rusina dari Yogyakarta. Wah, luar biasa sekali ya. Di sini kita dari beragam daerah dipertemukan dalam kegiatan hari ini. Nah, untuk itu sembari saya menunggu teman-teman yang lainnya juga berkomentar ya di kolom chatnya, izinkan saya juga untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya. Salam kenal teman-teman semuanya, saya Hesti Purnamasari yang akan menemani teman-teman semuanya pada kegiatan kita pada sore hari ini. Dan untuk itu juga teman-teman semuanya harapannya di sini juga masih pada semangat ya, karena ini udah jam pulang kantor ya, jam 4 ya, jangan sampai udah pada lowbat nih ya. Boleh banget ya teman-teman semuanya kita sembari ngopi-ngopi atau ngeteh. Boleh banget ya teman-teman semuanya. Nah, teman-teman yang sudah hadir pada hari ini udah tahu belum kita mau bahas apa aja hari ini? Mungkin boleh dituliskan di kolom chatnya. Atau jangan-jangan tidak ada yang baca broadcastnya nih atau nggak lihat flyernya, langsung join Zoom aja. Sudah, Kak Farhan, Kak Fajri dari Ambon. Wah, luar biasa Kak Septi juga dari Ambon. Halo, selamat sore semuanya. Nah, teman-teman hari ini kita akan membahas terkait public speaking. Nah, teman-teman di sini saya mau nanya nih, teman-teman semuanya, kira-kira ketika teman-teman ingin melakukan presentasi di depan umum, kendala apa sih yang utama teman-teman rasakan selain gugup, Mbak Hesti? Mungkin juga kaki saya bergetar, apalagi nih? Mungkin boleh tuliskan di kolom chatnya. Kendala apa sih yang teman-teman rasakan ketika ingin memulai public speaking di muka umum? Ayo, gampang ke distract Kak. Oke, takut salah. Oke, ada lagi? Mungkin boleh dikeluarkan semuanya. Nah, ini ada lagi nih. Berbagai kendala public speaking dikeluhkan antara lainnya itu tidak percaya diri, takut salah, dan takut ditertawakan. Oke, di sini saya tampung semuanya ya. Keresahan teman-teman apa sih kendalanya nanti akan dijawab oleh narasumber kita tentunya ya, teman-teman semuanya. Nih, seru sekali ya tema kita hari ini adalah impresi yang tak terlupakan dengan keterampilan public speaking yang akan dibahas tuntas oleh narasumber kita, Pak Aidil Wicaksono. Nah, untuk itu teman-teman semuanya, beliau merupakan Managing Director dari Kaizen Room ya. Luar biasa sekali ini teman-teman semuanya, kita dipertemukan oleh beliau karena beliau pasti sibuk banget ya. Tapi saya berterima kasih banyak Pak Aidil sudah menyempatkan waktunya. Saya rasa saya nggak perlu lebih lama lagi ya, karena teman-teman di sininya idola utamanya sudah hadir ya. Ada Bapak Aidil Wicaksono, saya langsung undang ke panggung virtual kita. Halo, selamat siang Kak Aidil atau Pak Aidil nih enaknya? Selamat siang, Lesti. Ah, Selamat udah jadi siang. bapak-bapak sih, tapi pengennya terus dipanggil Mas aja kali ya. Oke, panggil Mas ya teman-teman semuanya karena
Mas Aidil baru punya anak satu, lucu banget anaknya bisa dilihat di kontennya ya. Oke, Mas Aidil hari ini gimana kabarnya dan juga cuaca di daerah Mas Aidil? Alhamdulillah kabar baik, meskipun cuacanya mendung panas ya. Semoga teman-teman juga sehat-sehat di tengah transisi cuaca. Kondisinya harus dijaga betul-betul gitu ya. Kalau emang ternyata ada vitamin yang bisa dikonsumsi, konsumsi deh gitu. Oke, mantap sekali nih ya teman-teman semuanya. Gimana juga dari himbauan dari Pak Aidil langsung nih untuk kita menjaga kesehatannya karena kalau kayak kurang sehat juga untuk public speaking kurang bisa untuk mengeluarkan energinya ya Pak Aidil Betul. tentunya. Oke, Mas Aidil, karena waktu kita di sini agak mepet ya, teman-teman semuanya, biar ilmunya tertransfer semuanya kepada teman-teman yang hari ini sudah join. Untuk itu, saya persilahkan kepada Bapak Aidil Wicaksono untuk mempresentasikan tema kita hari ini ya, public speaking. Silahkan Pak Aidil. Terima kasih banyak, Mbak Hesti. Izin untuk dimulai ya teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, rahayu bagi kita semua. Eh, Hari ini akhirnya ketemu virtual di Kaizen Talk. Senang sekali karena yang saya dengar, yang daftar tuh ada banyak, mulai dari mahasiswa, profesional, berbicara juga ada yang mau jadi MC katanya, terus juga yang biasanya melalang buahnya jadi moderator gitu ya. Selamat datang di sesi Kaizen Talk, di mana sesi ini kayaknya khusus untuk menutup bulan April karena kita akan mulai seru-seruan lagi di bulan Mei dan seterusnya. Di tiap minggu kita akan coba untuk terus adakan sesi Kaizen Talk dengan beragam topik dan juga tema-tema sesuai dengan request dari teman-teman sekalian. Kalau memang nanti dicek lagi di kolom chat Zoom-nya, kita punya link feedback untuk teman-teman semua nanti bisa isi, bisa coba untuk kasih tahu juga ke kita kira-kira ada topik-topik khusus apa yang memang ingin dibahas di sesi Kaizen Talk itu sendiri. Karena Kaizen Talk ini umumnya memang untuk meningkatkan kompetensi soft skill atau bahkan interpersonal skills dari teman-teman sekalian. Kita juga punya ada ngerti digital, kita juga punya ada diginomics, yang target sasarannya atau bahkan topik-topiknya itu cukup beragam. Kalau ngerti digital itu biasanya kita libatkan untuk ngomongin masalah aplikasi atau bahkan website tertentu dalam konteks meningkatkan kompetensi digital skills-nya. Nah, kalau diginomic, ini buat teman-teman yang punya usaha atau rekan-rekan lainnya yang sudah berkecimpung menjadi UMKM. Gimana ya cara mengelola usahanya agar bisa sustain dan bisa terus bertumbuh juga berkembang. Nah, tapi kali ini seru banget berbicara tentang impresi yang nggak terlupakan dengan keterampilan public speaking. Nah, ini dia nih. Seperti yang ada di virtual background-nya saya. Tanpa berpanjang lebar, kayaknya saya akan langsung share screen aja. Dan kayaknya saya nggak usah kenalan ya. Buat teman-teman, nanti silakan googling aja atau kita bisa temenan di media sosial. Saya mau langsung masuk ke sini aja. Saya udah lihat banyak tadi dipantik sama Mbak Hesti bahwa ada banyak ketakutan kita dari sisi public speaking atau berbicara di depan umum. Saya pribadi dulu itu punya alasan banyak banget nggak mau bicara depan umum karena saya merasa bahwa diri saya adalah introvert akut. Malu, aduh nggak enak, takut nanti nggak direspon atau responnya nggak sesuai sama inginnya kita dan seterusnya. Sebelum kita mengantisipasi atau bahkan membahas hal tersebut, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk melihat satu kenyataan bahwa saat kita tahu kita ingin membicarakan sesuatu atau kita udah tahu mau ngomongin apa, kayaknya teman-teman nggak perlu PowerPoint. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Steve Jobs, almarhum ya, by the way. Beliau adalah founders dari Apple. Hal ini bikin saya mikir, berarti buat teman-teman yang punya kegiatan atau punya kecakapan atau punya kesempatan untuk bisa berbicara di depan umum dan menggunakan PowerPoint, harusnya bisa lebih mudah dan lebih terarah. Iya dong, tapi kendala-kendalanya ternyata cukup banyak nih. Ada hal internal atau bahkan eksternal yang akan coba untuk kita antisipasi sama-sama. Tapi bahan dasarnya tuh ini dulu. Berarti syarat awalnya adalah kita perlu tahu mau ngomong apa. Ya dong, kita perlu ngerti apa yang mau diucapin. Ternyata apa yang mau diucap aja nggak selalu berjalan menyenangkan. Apa yang teman-teman semua ucapkan harus berdasarkan fakta dan juga data yang ada. Kenyataan yang memang didukung dengan bukti-bukti. Jadi berbicaranya nggak hanya sekedar opini.
Jadi pertama tadi ya, syaratnya adalah tahu apa yang mau diomongin, dan yang kedua, apa yang mau diomongin itu nggak bisa asal-asalan aja. Berbicara tentang gosip yang lagi diomongin sama tetangga, terus nyampe ke telinga kita, habis itu kita sebarin lagi. Malah jadinya misinformasi atau bahkan disinformasi. Akhirnya jadi hoax yang berakibat mungkin aja buruk bagi sebagian orang. Ini ada satu kasus dari GDID, waktu itu kan tutup ya. Sekarang udah nggak ada by the way di Indonesia. Diomelin ternyata sama bosnya di China. Karena katanya hanya bagus-bagusin PowerPoint aja. Hanya bagus presentasinya aja. Tapi hasil dari kinerjanya itu nggak bagus sama sekali. Berarti tahu ngomong apa tadi ya, tidak menjamin teman-teman sekalian akhirnya dinilai baik atau bahkan dinilai bagus saat punya kesempatan berbicara di depan umum. Hal kedua yang akan mendorong itu, berbicara dengan fakta dan juga data. Kita nanti juga akan masuk ke bagian kita perlu ngerti ada etos, logos, dan juga pathos. Tapi ini pemantik awal ya, teman-teman. Yang sering juga saya sampaikan adalah hal ini. Kadang kita tuh sering pakai kalimat saya percaya diri. Hmm, saya nggak boleh grogi. Bahkan bagi saya pribadi, yang seorang public speaker, yang seorang moderator, yang seorang podcaster, yang seorang trainer, yang seorang advisor dan juga mentor, saya akan bilang ke teman-teman sekalian harus grogi. Kenapa harus grogi? Gini-gini. Bukan berarti dengan adanya grogi, teman-teman malah jadi nggak berani. Dengan adanya grogi, teman-teman jadi punya batasan diri. Jadi kita tahu arah pembicaraannya ingin dibawa kemana. Kita jadi lebih ngerti apa sih urutan-urutan pembicaraan yang perlu untuk kita lontarkan. Kadang dengan alasan atau dengan semangat percaya diri aja, itu belum tentu bisa menjadi public speaker yang baik. Kita sering banget ketemu sama teman-teman atau bahkan tetangga atau bahkan rekan-rekan kerjanya bahwa ya udah dia aja yang dikasih kesempatan A B C D E. Tapi hanya mengandalkan percaya diri ternyata nggak cukup. Percaya dirinya perlu juga diisi dengan wawasan, perlu juga diisi dengan insight hingga akhirnya bisa mengkategorikan beberapa kata atau beberapa kalimat secara terstruktur. Berarti tadi ini kita udah bahas, teman-teman perlu tahu apa yang diucapin. Yang kedua, teman-teman juga perlu berbicara berlandaskan data dan juga fakta. Yang ketiga, teman-teman semua coba untuk membuat kalimat atau menyampaikan sesuatu secara terstruktur. Bisa dibilang ada arahnya, ada alurnya, ada prosesnya. Kalau udah ngomong A, B-nya ngomong apa lagi ya, C-nya ngomong apa lagi ya, dan seterusnya. Biasanya soalnya tadi ya, kita sih paling heeh aja. Ya udah kita ngomong aja dulu, abis ini apa lagi ya? Pernah nggak sih ngerasa saat kita dikasih kesempatan untuk berbicara 5 menit, teman-teman hanya menggunakan waktu 1 atau bahkan 2 menit? Karena kita pengen, aduh udah cepet beres aja deh, ngapain sih ada di depan umum? Atau saat kita dikasih waktu 5 menit, saat teman-teman semua nggak tahu struktur apa yang akan disampaikan selama 5 menit, biasanya kita melebihi waktu itu, dan bahkan pesannya malah nggak sampai. Tujuan awal teman-teman semua ingin menyampaikan sebuah informasi, ternyata malah jadi melebar kemana-mana, dan lawan bicaranya pun jadi bingung. Makanya, konteks ketiga, atau bahkan tips ketiga, mohon untuk bisa berbicara dengan arah yang sudah teman-teman semua sepakati. Nah, berbicara dengan tujuan itu menggabungkan ketiga hal tadi. Tahu mau ngomong apa, ngomongnya berdasarkan fakta dan juga data, hingga akhirnya kita mengetahui struktur-struktur yang akan digunakan. Semuanya demi apa sih? Demi tujuan-tujuan yang ingin teman-teman semua sampaikan. Karena penyampaian informasi dalam konteks public speaking itu beragam. Bisa kita ingin menghibur, bisa kita ingin memotivasi, bisa kita ingin melakukan jualan, bisa kita ingin menggugah sebuah ide atau bahkan gagasan. Bisa juga tujuannya adalah untuk menyentuh emosi dari pendengar. Atau yang paling sederhana adalah untuk kita memperkenalkan diri. Seperti di judul yang ada pada mana sih? Nah ini dia. Impresi awal ternyata kan dimulai dari perkenalan diri. Perkenalan diri ini macam-macam caranya, macam-macam gayanya. Bahkan di beberapa kesempatan, kadang teman-teman semua bisa aja melakukan perkenalan dirinya di bagian akhir. Kadang kan ada teorinya ya, kita harus di awal. Padahal
Bisa aja nggak kayak gitu. Karena dalam proses membangun impresi yang kuat, ini juga membutuhkan karakter yang kuat. Karakter yang memang mampu diingat. Karakter yang akhirnya bisa menjadi daya tarik hingga orang lain tahu dan mau mendengar. Tadi ada pernyataan dari satu teman kita yang di Tangerang, siapa namanya? Aku lupa. Udah nyampe. Udah nyampe tuh kayaknya di rumah. Alhamdulillah. Kaget juga tadi tiba-tiba ada di motor gitu kan. Siapa namanya? Aku lupa, sorry. Mungkin taruh di chat box aja. Nah, tadi ada pernyataan bahwa saat saya berbicara di depan umum, saya tuh kadang dicuekin. Saya tuh kadang nggak didengerin. Ini ada beberapa tips sebetulnya. Saat teman-teman semua punya kesempatan, entah itu pertama kali, kedua kali, atau bukan ketiga kalinya, sebetulnya saat teman-teman semua di depan, kita punya kecakapan atau bahkan kemampuan untuk bisa menghandle audiens yang ada di situ. Tapi bukan berarti kita sih paling punya kuasa. Kita bisa aja menyatakan diri atau bahkan kita bisa melakukan greeting secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba temannya masih ngomong kan, "Weh." Kita boleh banget kok untuk ngulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu untuk dijawab dan seterusnya. Karena hal utama yang kadang kita lewatin sebagai seorang public speaker adalah kita fokus dengan apa yang ingin kita utarakan aja. Saat udah di depan umum, sebetulnya bukan hanya dari sisi material, tapi kalau di depan umum, prioritasnya sudah berbeda. Kayak tadi, tahu mau ngomong apa, berbicara dengan fakta dan data, berbicara secara terstruktur, itu harus kita siapkan sebelum bahkan kita maju di depan umum. Sebelum teman-teman semua punya opportunity di depan. Itu udah siap, ternyata maju ke depan, saat di depan, kita harus memberikan yang namanya respect kepada audiens. Dengan cara apa? Tadi greeting secara singkat, teman-teman semua boleh mengajukan pertanyaan. Teman-teman di sini udah makan siang atau belum? Coba yang kanan, udah makan di mana tadi? Atau yang kiri, sarapan apa tadi? Gimana kuliahnya? Baik-baik aja nggak? Tugasnya susah nggak? Dan sebagainya. Ada berbagai macam hal yang bisa kita gunakan untuk memantik percakapan hingga perhatian dari audiens untuk bisa mendapatkan impress. Misalnya. Gitu kan ya? Cara-cara lain nanti akan kita ulas. Oke, so kalau mau dirangkum secara singkat, sebenarnya ada tips yang nggak ribet. Gimana caranya kita diingat? Pertama, tahu siapa yang akan menerima pesannya. Tahu siapa yang akan menerima pesannya. Tahu lawan bicaranya. Apakah itu teman-temannya di kelas? Apakah itu rekan kerjanya? Apakah ternyata itu atasannya? Entah apakah itu bawahannya? Atau bahkan beberapa posisi-posisi lainnya. Misal, saya sering ketemu dengan teman-teman UMKM. Atau saya sering juga ketemu dengan teman-teman dari instansi. Saya juga sering ketemu dari teman-teman korporasi. Dan di setiap kelompok-kelompok itu, saya mau nggak mau punya pendekatan-pendekatan yang berbeda. Pendekatan-pendekatan yang berbeda. Di teman-teman instansi yang biasanya kebanyakan anak-anak muda atau bahkan yang lebih dewasa dan mungkin seusia sama saya akan ajak mereka untuk mengenal masa-masanya dulu. Pernah nggak sih pakai handphone Sony Ericsson dan juga Nokia contohnya? Cari sama, cari samanya. Biasanya saya sangat disukai oleh teman-teman UMKM karena saya tahu juga apa yang mereka alami di masa lalu. Di tahun 90-an saya juga baru lahir gitu. Dan saya mencicipi TV hitam putih, saya mencicipi alat yang namanya Walkman, saya mencicipi alat yang namanya pager, saya mencicipi telepon koin, telepon umum, bahkan telepon pakai kartu gitu. Obrolan-obrolan itu yang biasanya saya pantik. Yang jelas tahu dulu siapanya. Karena kalau ternyata kita asal lempar dan kita nggak tahu profilnya seperti apa, ini gini, tidak secara khusus ya profilnya ya. Teman-teman semua bisa lihat as a helicopter view aja, atau bahkan bisa dilihat secara lebih luas aja mereka tuh kebanyakan dari apa profesinya. Apakah seorang digital marketer semua? Apakah ternyata seorang konsultan semua? Apakah ternyata seorang guru atau bahkan dosen semua dan seterusnya. Lagi-lagi ini bukan tentang siapa kita, tapi siapa mereka. Nah, berikutnya cari tahu kira-kira mereka datang ke situ atau mereka duduk di situ buat ngapain. Kembali ke awal tadi, sekali lagi saya nggak akan bosan untuk ngulang. Teman-teman semua perlu tahu apa yang diomongin. Teman-teman semua
perlu berbicara dengan fakta dan juga data, teman-teman sekalian juga perlu untuk membuat struktur kalimat atau bahkan saya biasa bikin tiga bagian. Yang sederhana kan tiga bagian ya. Ada opening, ada isi, ada closing. Udah, itu aja. Tiga bagian itu. Oke. Ada opening, ada konten atau bahkan isinya, ada closing. Udah. Dari situ kita akan breakdown lagi untuk bisa menyesuaikan waktunya dikasih berapa lama. Kira-kira dari Maulana berapa lama, kira-kira dari Kak Ken berapa lama, dan seterusnya. Kalau udah tahu tadi siapa lawan bicaranya, coba deh pikirin. Mereka duduk di situ untuk dengerin kita gara-gara apa ya? Mereka dengerin kita itu ada alasan apa ya? Oh, ternyata mereka pengen tahu hal-hal baru nih. Oh, ternyata mereka pengen dapat tips tertentu nih. Oh, ternyata mereka pengen A, pengen B, pengen C, dan sebagainya. Saya cukup riset teman-teman semua keinginannya apa. Bahkan tadi dibantu dengan Mbak Hesti di awal. Gimana caranya? Tadi Mbak Hesti coba untuk nanyain, kesulitannya apa sih? Akhirnya saya jadi tahu. Akhirnya saya jadi cukup ngerti. Dan saya, makanya tadi langsung aja deh, kita masuk nih ke poin-poin yang bisa teman-teman semua pegang dan juga bawa pulang. Karena beres dari Kaizen Talk, sesi ini, teman-teman punya satu PR. PR-nya apa? Nanti di belakang. Contohnya ya. Jadi cari tahu masalahnya. Sampai akhirnya kalau udah tahu masalahnya, kita kasih solusi atau bahkan jawaban. Kok gitu simpel banget? Iya, terdengar mudah. Betul, terdengar mudah sekali. Tapi ternyata sulit untuk bisa disampaikan. Berbicara tentang impresi di awal, kita nggak pernah tahu ketemu orang di mana dan punya kesempatan apa. Iya dong. Ada kalanya nanti Kak Kin atau bahkan Maul ya, teman-teman yang lain, Mbak Hesti, ada Mbak Nova juga, ada Kak Iva juga tiba-tiba punya kesempatan untuk bisa bertemu dengan pimpinan dari pemerintah daerah contohnya. Terus kita hanya sekedar menyampaikan produk saya ini atau kita hanya sekedar memperkenalkan diri, apakah ternyata itu akan diingat? Mungkin iya, mungkin juga enggak. Yang bisa bikin teman-teman semua diingat sebetulnya adalah ucapan-ucapan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi atau bahkan dengan kondisi relevan yang dirasakan oleh si lawan bicara. Saya mau ngambil contoh gini aja. Saya ambil satu case-nya Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Beliau sebelum besar sekali seperti sekarang, sempat menjadi, kayaknya sekarang masih jalan, ada anak perusahaannya. Beliau itu menjadi financial consultant. Mulai dari pembuatan laporan keuangan, bagaimana dia ngurusin pajak, dan lain seterusnya. Momen itu berubah saat ketemu dengan Pak Dahlan Iskan di sebuah lift. Di lift tersebut, Pak Sandiaga Uno yang juga menyadari bahwa dirinya sudah dikenal oleh Pak Dahlan Iskan, jadi udah kenal ya konteksnya ya, beliau memiliki waktu hanya beberapa detik atau bahkan menit untuk bisa menciptakan sebuah impresi. Apa yang disampaikan oleh Pak Sandiaga? Pak, saya tahu media Bapak pegang. Jadi Pak Dahlan itu punya satu media, nanti silakan di googling aja. Koran. Media yang Bapak pegang sedang mengalami kesulitan dari sisi finansial. Karena A, karena B, karena C. Saya punya solusi dan saya punya usaha untuk bisa membantu usaha Bapak bla 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 bla. Secara singkat, akhirnya statement itu diingat dan ada pola kerjasama yang berjalan dengan Pak Sandiaga beserta Pak Dahlan Iskan gitu. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, waspada dengan apa yang teman-teman semua coba untuk lontarkan, karena bisa jadi kesempatan itu ada di sekitar kita dan kita nggak sadar itu tiba-tiba hilang karena ucapan kita sendiri. So, aware sama ucapannya. Nah, ingat juga bahwa komunikasi itu pasti banget berjalan dua arah. Nggak hanya dari kita sebagai seorang public speaker atau sebagai seorang narasumber, pembicara, MC, moderator, kondisinya ternyata kita harus lebih banyak melakukan feedback atau bahkan respon. Pernah nggak sih ngerasain PDKT, terus kita menghubungi si calon PDKT-annya kita ini gitu ya, si calon pasangannya kita ini, tapi responnya tuh gak asik gitu. Hai Mbak Hesti lagi apa? Makan? Oh, makan apa?
telur, weekendnya kemana besok? Di rumah. Kayaknya komunikasinya nggak berjalan dengan lancar ya. Kayaknya kita nggak bisa tuh untuk bisa melanjutkan secara lebih dalam lagi. Agak-agak sulit, tapi itu kan direct. Nah, dari sisi public speaking, saat teman-teman semua punya kesempatan di depan umum, kita bayangkan aja ada 5, 10, 20, 50, atau bahkan ratusan orang. Apakah ternyata harus semuanya kita tunggu respon? Enggak. Tapi teman-teman sekalian, saat lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat ke depan, kita bisa memperhatikan kok. Kita juga bisa tahu kok ada audiens-audiens yang memang fokus untuk bisa melihat kita mau nyampein apa ya. Dibanding teman-teman sekalian coba untuk melihat atau bahkan coba untuk menarik minat rekan-rekan atau audiens yang udah main handphone, udah ngantuk, udah selonjoran, udah garu-garu kepala, rasanya udah pengen pulang aja, lebih baik bagi saya pribadi, dan ini selalu works buat saya, kita menggait mereka-mereka yang memang sudah memiliki ketertarikan ke kita. Gitu. Dengan cara apa? Kita melakukan rumus ini. Kita bisa tanya langsung. Kita bisa coba untuk undang dia ke depan. Kita bisa coba untuk interaksi langsung. Mas, boleh nggak kita ajak mereka yang tadinya udah bosen? Boleh banget. Tapi yang biasa saya prioritaskan adalah mereka-mereka yang memang memiliki ketertarikan lebih. Kadang cukup beda ya. Soalnya beberapa teori kan kita coba ajak mereka yang bosen untuk ditanya langsung. Tapi bagi saya itu malah jadi pengalaman nggak enak. Kenapa? Karena mereka nggak siap untuk ditanya. Karena mereka lebih sering main handphone ya. Karena mereka lebih sering terdistraksi. Karena mereka lebih sering untuk melihat sesuatu yang lain dibanding sosok yang ada di depannya. Jadi saya prioritasnya adalah mereka-mereka yang juga peduli sama saya. Jadi respect-nya itu ada timbal balik. Tapi memang harus diawali dari kita dulu. Saat teman-teman semua punya kesempatan di depan umum, berikan respect itu, berikan penghargaan itu kepada audiens sebesar-besarnya. Dan kita coba untuk tarik kembali. Ada beberapa audiens nggak sih yang memang ternyata fokus sama kita? Ada beberapa audiens nggak sih yang memang ternyata aware dengan apa yang kita sampaikan? Dan akhirnya kita bisa membuat sesi itu sangat-sangat smooth sekali berjalan. Ini beberapa ketakutan yang tadi disampaikan ya. Ah, kalau saya ngomongin nanti dia bilang gimana ya? Atau kayaknya kalau saya ngomong apa aja kayaknya nggak didengar sama dia deh. Mendingan diem aja deh. Nggak usah ngomong itu deh. A, B, C, D, E, dan sebagainya. Mengakibatkan apa? Suaranya terbata-bata, suaranya jadi bergetar, jadi gugupnya berlebihan, overthinking luar biasa, hingga akhirnya insecure. Bikin kita nggak berani untuk melanjutkan sesi atau bahkan melanjutkan apa yang ingin kita sampaikan. Untuk ngatasin itu, ya, tadi kan kita ada bahas di awal, ada beberapa tips yang bisa teman-teman semua gunakan. Saya ingin ajak teman-teman juga untuk memahami dulu konteks dari framework komunikasi efektifnya itu kayak gimana. Bagaimana kita bisa didengar. Bagaimana kita bisa didengar. Sejatinya, posisi kita itu adalah dua. Tidak hanya sebagai pemberi pesan, tapi juga sebagai penerima pesan. Bagaimana teman-teman sekalian perlu mengetahui bahwa pesan-pesan yang disampaikan itu melalui media yang tengah ini. Macam-macam. Apakah itu secara verbal diucapkan langsung lewat telepon, video call, atau bahkan melalui email, melalui WhatsApp, dan seterusnya. Kalau public speaking, biasanya kita direct. Directnya ini online atau bahkan offline. Dan ini punya cara yang berbeda-beda. Kalau memang ternyata offline, teman-teman sekalian perlu juga untuk tahu areanya, perlu juga untuk tahu posisi duduknya, perlu juga untuk tahu berdirinya di mana, hingga akhirnya kita bisa terlihat oleh seluruh orang yang ada di sana. Jangan sampai hanya condong ke sisi kanan atau bahkan sisi kiri. Kalau online, seperti yang teman-teman semua tahu, di Zoom ini kan ada fitur spotlight. Jadi saya bisa tampil gitu. Saya bisa dilihat secara lebih baik oleh teman-teman. Jadi nggak nyari-nyari lagi oleh saya. Ada lagi fitur tambahan kalau teman-teman semua ingin menggait impresi lebih, ingin diingat, tapi nggak selalu bisa untuk dilakukan. Contohnya, misalnya menggunakan avatar. Adiknya kita bisa create avatar sendiri, atau bahkan kita bisa berubah menjadi sosok-sosok yang lain. Biasanya saya jadi ini nih. Nah, biasa jadi sapi dengan jaket berwarna ungu, gitu. Satu sisi ingin meninggalkan impresi, tapi kita sesuaikan lagi dengan konteks. Kita sesuaikan lagi dengan apa sih sebetulnya yang menjadi pokok pembicaraan. Saya izin untuk kembali ke wujud awalnya saya ya. Nah, itu tadi. Jadi jangan sampai lupa diketahui sama Mbak Iva tuh jadinya ya.
Jangan sampai lupa bahwa apa yang kita sampaikan harus sesuai dengan konteksnya. Jangan sampai nanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus tiba-tiba jadi sapi, kan nggak lucu. Kita samain dulu konteksnya, sampai akhirnya pesan itu bisa diterima dengan baik. Saat pesan yang diterima, yang paling mahal adalah yang warna kuning. Tadi, respon. Feedback-nya tuh kayak apa? Feedback ini tidak dari sisi public speaking, tidak hanya diisi dari mereka yang mau angkat tangan, nggak hanya diisi dari mereka yang mau menjawab, tapi kita juga perlu aware dengan mereka yang benar-benar fokus ngelihat, mereka yang geleng-geleng, mereka yang angguk-angguk, mereka yang betul-betul merasa dirinya hadir di sana. Kita juga perlu perhatikan tentang hal tersebut. So, apa sebenarnya public speaking? Dari tadi udah ngomong public speaking. Karena sesi Kaizen Room, teman-teman semua juga, buat yang udah sering ikut, pasti tahu bahwa kita nggak teori sama sekali kan. Public speaking bagi saya pribadi adalah seni untuk menyampaikan sebuah pesan di depan umum dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Oke? Tujuannya apa? Macam-macam. Kayak tadi udah kita obrolin di depan. Tujuannya macam-macam. Apakah hanya sekedar untuk ngobrol singkat aja? Apakah hanya untuk memberikan informasi aja? Apakah hanya untuk menghibur? Apakah ternyata untuk mengedukasi? Apakah untuk memotivasi dan sebagainya? Silahkan ditentukan tujuannya. Dalam konteks Kaizen Talk kali ini, yang ingin saya sampaikan adalah mengedukasi dan memberikan informasi. Makanya tadi di awal saya langsung ambil aja. Ini loh yang bisa digunakan. Bagaimana teman-teman semua mulai dari apa yang kamu tahu. Mulai dari apa yang kita tahu. Karena saat kita mencoba untuk menyampaikan sesuatu yang bahkan kita nggak terlalu mendalami hal tersebut, biasanya cenderung bingung sendiri dan obrolannya nggak akan berlanjut, nggak akan cukup seru. Contoh, saya ditanya sama Mbak Hesti soal bumbu masakan yang ada di dapur. Mungkin saya hanya bisa menjawab garam. Yang lainnya saya nggak tahu, karena nggak biasa di dapur, misalnya. Atau cara masaknya seperti apa, saya nggak tahu tentang hal itu. Jadi, tapi jangan mengecilkan diri. Apakah itu bisa dipelajari, Mas? Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Saya buka-bukaan aja. Jadi, tadi sama Mbak Hesi, kami ada meeting bareng sama Royal Canin untuk persiapan saya sebagai speaker di acara Vet Business Forum. Jadi yang nanti akan hadir sebagai audiensnya adalah klinik-klinik dokter hewan. Saya apakah ternyata punya pengalaman di sana? Punya. Tapi jika memang dilihat, lebih banyak ketemu sama UKM, lebih banyak ketemu sama korporat, lebih banyak ketemu sama sekolah, atau bahkan perguruan tinggi. Tapi, apakah ternyata saya akan mundur? Oh, enggak. Ternyata saya ambil scope bahasannya. Yang dibahas tuh apa sih? Yang dibahas adalah tentang branding communication. Tapi untuk klinik dokter hewan. Karena waktunya masih cukup lama, masih kurang lebih sekitar 2 atau bahkan 3 minggu, saya masih bisa mempersiapkan itu dengan baik. Jadi jangan sampai ini malah jadi alasan gitu. Oh enggak, saya nggak tahu, saya nggak bisa. Selagi teman-teman semua masih punya waktu untuk mendalami hal tersebut, silahkan. Mulai dari apa yang kamu tahu ini, berlaku konteksnya saat kita mendadak nih ngobrol sama orang, ketemu sama orang, terus kadang dibanding kita sok tahu, mending mulai dari apa yang kita tahu. Gitu. Nah, dari mulai apa yang kita tahu, terus Mas, ini tuh teman-teman yang lain ngobrolin AI atau ngobrolin musik, saya nggak ngerti. Nanti dulu, hold on dulu, santai dulu. Public speaker yang baik adalah public speaker yang memang memiliki kepedulian terhadap sekitarnya. Kepedulian terhadap sekitarnya. Biasanya hal ini juga didapat, saya nih biasanya kalau emang punya kesempatan untuk jadi public speaker, saya akan datang lebih dulu, lebih awal. Buat apa? Ngobrol dengan beberapa audiens yang udah hadir duluan. Biar apa? Biar saya tahu ekspektasi mereka itu apa. Jadi, saat saya berbicara di depan umum pun, saya tahu nih, oh ternyata mereka mau A, mereka mau B, mereka mau C, dan seterusnya. Saya bisa coba untuk mengarahkan, meluruskan, hingga akhirnya menyatukan nih tujuan kita jadi sama. Gitu. Nggak akan jauh-jauh dari 5W1H. Teman-teman coba untuk ngobrol atau bahkan ngeriset secara singkat dengan hal-hal ini. Siapa yang datang? Apa sih tujuannya?
Di mana dia mengalami masalah itu misal kapan, kenapa, dan bagaimana. Beberapa pertanyaan-pertanyaan ini bisa memantik isu-isu yang akhirnya akan membantu kita untuk menentukan hal yang akan dibicarakan atau disampaikan ke depan. Sangat-sangat membantu, teman-teman. Gitu ya. Sama ini nih, gunakan logika-logika berbicara. Jangan sampai alasan-alasannya itu nggak masuk akal. Alasannya harus bisa tepat diterima kepada setiap argumen-argumen yang diberikan. Jangan berlebihan. Boleh nggak sih Mas ngomong hiperbola? Boleh banget. Kayak saya contohnya, saya misal makan masakannya Kanova. Contoh gitu ya. Wih, gila ini parah banget sih. Dalam konteks KBBI, gila dan parah mungkin itu menjadi suatu yang negatif. Tapi maksudnya saya adalah excitement-nya saya, kesenangan saya, happy-nya saya, makan masakannya Mbak Nova. Contoh. Itu perlu dipahami juga oleh lawan bicaranya. Jangan sampai teman-teman semua terjebak hanya menyadari lompatan-lompatan logika bagi diri sendiri. Konsisten juga dalam bersikap. Karena seorang public speaker atau bahkan seorang sosok yang akhirnya akan berbicara di depan umum, teman-teman tuh dilihat, teman-teman tuh diingat, teman-teman tuh akan diakui dan bisa dibilang akan menginspirasi. Jadi apa yang kita sampaikan mohon untuk bisa dijaga. Mohon untuk bisa dijaga. Gunakan kata-kata yang sederhana dan tetap tenang dalam merespon. Jangan terburu-buru. Tenang aja. Tenang aja. Kadang ada banyak banget kata yang mau teman-teman semua keluarin, tapi akhirnya nggak bisa keluar. Karena apa? Tenangnya nggak dapet. Tenang dulu aja. Di antara tenang itu, kita bisa susun kata-kata apa yang akan keluar berikutnya. Ya kan? Kadang saat memang teman-teman semua mendadak disuruh berbicara, kita tuh tahu ada di sini. Udah mau turun nyampe sini, di mulut ternyata nggak bisa keluar. Kenapa ya? Rasa tenangnya masih belum dapat. Kita coba lihat dulu, kita coba refleksikan dulu, kita coba untuk ajak dulu melihat situasinya sekarang seperti apa. Dan lagi-lagi, mohon untuk mau menjadi pendengar yang aktif. Mulai dari ucapan kita, mulai dari sikapnya kita. Gimana sih dari pendengar yang aktif? Nggak hanya berbicara aja. Kalau saya di Zoom ini, saya mau lihat dari kolom chat. Di sini ada Kak Rusina, ada Kak Nur Syamsi, ada Kak Liset, ada Maul juga tadi gitu ya, katanya habis LDR Maul di sini katanya gitu. Jadi saya aware kalau di online dengan kolom chat. Tetap saya buka. Kalau saat offline, teman-teman sekalian, saat ada jeda, saat kita coba untuk berhenti sejenak, baik Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan, atau oh iya, Mbak Hesti, kira-kira mau nanya apa, dan seterusnya. Dari sisi itu, memberikan kesempatan kepada audiens juga untuk berbicara, akhirnya akan membangun sebuah bonding atau kepercayaan yang lebih baik lagi. Kita juga dinilai bisa menunjukkan empati, hingga akhirnya bisa menangkap minat. Yang berminat ternyata nggak hanya kita, tapi audiensnya berminat dengan apa yang kita bahas. Menjalin relasi yang lebih baik lagi, hingga mampu menambah wawasan dan juga literasi. Gitu. Ini beberapa yang nanti boleh coba untuk dipraktekin. Bagaimana sih aktivitas kita mendengar secara verbal dan juga non-verbal. Jadi saat memang mereka berbicara, ya kita nggak bisa tiba-tiba munggungin atau turun dari panggung dan akhirnya keluar dari tempat. Enggak. Kita coba untuk perhatikan dengan beberapa gesture, dengan beberapa ekspresi yang mendukung bahwa memang kita mendengar gitu. Mulai dari mengangguk-angguk kepala, ya, badan condong ke depan, berikan jeda dulu sebelum bertanya, dan seterusnya. Nah, dari tadi kan kita ngomongin tentang apa yang diucap, apa yang diucap, apa yang diucap, apa yang diucap, apa yang diucap. Diperhatiin atau enggak? Based on riset, orang itu akan tertarik sama kita saat kita menggunakan body language dengan baik. Dari konteks online, saya nggak bisa punya banyak gerakan. Saya hanya bisa menggunakan tangannya saya untuk bisa menunjukkan sesuatu. Udah sampai sini ya, ternyata tadinya di sini. Tadinya Hesti sekecil ini, ternyata udah sebesar ini, misalnya. Atau ekspresi.
Online hanya sebatas itu. Kecuali saat memang streamingnya di ruangan yang luas, ada kamera yang proper, bisa di-shoot, kita lagi di panggung, dan sebagainya. Tapi saat teman-teman offline, mohon untuk bisa memperhatikan sekitar, menggunakan gesturnya, nggak hanya tangan, tapi bergerak kakinya ke kanan dan ke kiri. Bukan untuk joget-joget ya, enggak ya. Pertama, berbicara dengan tentang body language, mohon untuk mau grooming, berpenampilan baik, bisa tersenyum, ya, di situasi dan kondisi yang sesuai. Pupil mata membesar dan tatapan stabil. Nah, ini saya iseng ya. Jadi ini mungkin ada kaitannya sama pertanyaannya Kak Jessica. Kak Jessica kan hanya nih, bagaimana caranya untuk bisa tetap tenang dan nggak panik ketika bicara sedang berbicara dengan orang lain, justru berusaha memotong pembicaraan kita. Sedangkan itu sebuah hal yang di luar kendalinya kita. Tahan dulu aja, tahan dulu aja, tahan dulu aja. Kadang kita lagi berbicara sesuatu, terus dipotong, tahan dulu aja, tahan dulu aja. Kalau sarannya saya, kita sebagai public speaker yang handal atau teman-teman sekalian saat memang ingin mengutarakan sesuatu banyak sekali, tahan dulu. Kalau lawan bicaranya itu punya keinginan lebih untuk bersuara. Sebenarnya mungkin nanti izin ya Mbak Hesti, ke depannya ada sesi-sesi lanjutan kita akan fokus untuk mengenal audiens. Mm-mm. Itu sesi beda lagi. Teman-teman sekalian bisa bisa lebih kenal audiensnya dan kita tahu bagaimana cara menyikapinya. Sesi kali ini, seperti yang tadi juga disampaikan, bahwa kita bikin impress dulu aja. Tapi kalau emang nanti sudah berjalan, kita hold on dulu, kita observe dulu untuk mengambil keputusan atau bahkan mengambil sebuah jawaban-jawaban yang lebih baik untuk merespon. Nah, ini hal yang basic, common, dan buat saya pribadi wajib dari sisi body language. Body language itu nggak cuma sesi badan aja, tapi berbicara ekspresi, ya, raut wajah, dan yang paling mahal dan bisa teman-teman praktekkan adalah senyum. Coba, Maul, Maul, Maulana, senyum, Iya Kak, senyum Maul. saya terdengar nggak Kak? Terdengar. Aku minta kamu senyum Maul. Nah, itu dia. Luar biasa kan? Kak Nova juga tadi tuh. Kak Nova tadi juga mau on cam, mau senyum kan? Nggak apa-apa. Yuk, gitu. Biasanya ini kita utarakan di akhir sesi kan, saat foto-foto. Tapi teman-teman punya kesempatan di depan umum, berbicara di depan umum untuk bisa menjaga impresinya. Coba deh, mulai dari senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda kan rasanya kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Maulana dari Tangerang. Ngantuk kan? Kita coba untuk lebih ekspresif, lebih semangat lagi dalam menyampaikan pesan. Nah, nih, gimana sih cara latihan senyum? Macam-macam loh. Macam-macam loh. Kadang-kadang ada juga orang yang kesulitan untuk bisa mengeluarkan senyumnya. Coba kita lihat senyumnya Mbak Hesti ya. Mbak Hesti senyum coba. Nah, itu dia. Sudah melemaskan otot wajahnya dengan invisible gum. Invisible gum ini seakan-akan ada permen karet di dalam mulut kita. Nggak usah berbicara apa-apa. Dan biasanya itu digunakan sebelum berbicara. Ya, lagi-lagi ini untuk latihan otot-otot wajahnya. Atau bisa mengernyit dan tarik otot wajah dengan melakukan lion face. Lion face ini gunakan ekspresi seakan-akan wajah singa. Biasanya saya mengeluarkan lidahnya, bahkan mengeluarkan bola matanya seperti cukup serem dan nggak kelihatan kayak singa sih. Tapi sangat-sangat ngebantu untuk otot-otot wajahnya saya. Banget, silakan dirasain, silakan dicobain. Tapi tolong jangan dilakukan di depan umum. Oke, Maulana jangan di kampus ya nanti ya. Jangan di depan Baik dosen ya. Kak. Oke, thank you Maulana. Bisa juga tarik sudut bibir sesering mungkin gitu ya, untuk bisa tersenyum dan lafalkan kata-kata yang serupa dengan cookie, waiki, cheese yang berakhiran dengan i, berakhiran dengan e dan sebagainya. Ya, Em, bisa juga dibantu sama temennya, atau kalau teman-teman semua tertarik boleh selfie aja dulu setiap hari atau bahkan videoin dirinya. Nggak usah dipublish, nggak usah diposting, nggak apa-apa karena untuk latihan senyum aja. Nah, kedepannya sebagai seorang public speaker yang handal harus mau untuk membangun kredibilitas, untuk bisa membangun reputasi diri, dan ini based on dari groomingnya tadi.
dari kata-kata kita, dari tindakan kita, dari pakaian yang memang kita gunakan. Menjadi asli. Jadi nggak pura-pura, nggak coba untuk menjadi orang lain. Karena teman-teman punya gaya dan caranya sendiri. Nah, kalau penasaran gaya dan caranya sendiri dalam melakukan public speaking seperti apa, nanti silahkan dilihat di bagian akhir ya. Kita punya social styles untuk teman-teman semua tahu gaya dan cara komunikasi yang memang menurut dirinya sendiri gitu. Jadi lebih lebih fleksibel, lebih asik lagi nanti ya, nggak berpura-pura. Saya izin untuk skip beberapa slide. Ini adalah topik yang paling penting saat melakukan public speaking. Berani untuk storytelling. Storytelling ini bukan hanya sekedar bercerita. Tapi tadi, mulai dari apa yang teman-teman semua tahu, berdasarkan fakta dan juga data, dan buat itu secara terstruktur. Mas, boleh nggak sih kita tuh pakai catatan untuk ngomong depan umum? Boleh banget. Boleh banget. Boleh. Tapi untuk di awal-awal aja ya, ke depannya tolong untuk bikin per poin-poin aja. Karena saat teman-teman semua sekali lagi tahu apa yang mau diomongin, rasanya nggak perlu cukup banyak catatan, gitu kan ya. Dari sisi teknik storytelling ini ada banyak alat-alat bantu. Salah satunya adalah slide. Contoh nih, saya itu punya satu nilai hidup yang baru ketemu tahun 2017. Namanya adalah Sito Timo Tumoto. Ini adalah bahasa Minahasa, Manado, Sulawesi Utara yang artinya hidup kita setiap hari, setiap pagi itu untuk menjadi berkat, untuk menjadi manfaat bagi sesamanya. Karena itu, saya tahu hal itu, saya punya cita-cita, Maulana dan teman-teman lain, jadi seorang Power Ranger. Pengen nyelamatin dunia, katanya. Tapi saya sadar saya nggak bisa tiba-tiba berubah jadi Power Ranger. Saya coba untuk kecilin dulu mimpinya, kayaknya saya coba untuk nggak nyelamatin dunia dulu deh. Saya coba untuk nyelamatin orang-orang yang saya bisa dulu, dan waktu itu adalah mahasiswa dan juga mahasiswinya saya. Sebagai seorang dosen yang memang berperilaku sebagai seorang Power Ranger, saya tidak hanya mendidik, tapi coba untuk mengajak mereka bertualang dengan banyak sisi-sisi baru. Sisi-sisi yang memang bisa mereka eksplorasi. Potensi-potensi yang mungkin belum pernah mereka uji coba, dan akhirnya mereka bisa temukan. Dari proses itu, ternyata ada banyak pertanyaan-pertanyaan juga yang masuk ke saya. Mas, Pak, ini kira-kira saya beres kuliah tuh mau ngapain ya? Kira-kira passionnya saya apa ya? Dan sebagainya. Saya nggak pernah tahu tuh gimana cara jawabnya, karena saya juga nggak ngerti apakah menjadi dosen adalah passionnya saya atau enggak. Akhirnya, saya beranikan diri untuk bisa mengeksplorasi apa sebenarnya passion saya dengan cara melakukan beberapa hal yang berbeda. Melakukan beberapa hal yang nggak biasa. Yang tadi cuma jadi dosen aja, coba untuk terjun menjadi wirausaha. Gagal sih, usahanya bangkrut sih, tapi nggak berhenti sampai sana. Akhirnya saya kenal dengan beberapa orang, saya kenal dengan beberapa teman, saya jadi ngerti bagaimana harus mengelola sebuah tim, dan seterusnya. Saya membangun Kaizen Room, mulai dari ruko kecil, yang akhirnya bertumbuh, berkembang, punya banyak mitra, punya kenalan banyak teman-teman UMKM, yang bisa diasah sisi komunikasinya, untuk bisa melakukan pemasaran, atau bahkan penjualan dengan lebih efektif lagi. Akhirnya saya cukup menyadari bahwa oh ternyata passion saya nih senangnya untuk bantu orang ya gitu. Dalam sisi itu akhirnya ini saya di Ambon, buat teman-teman Ambon mungkin ada beberapa wajahnya di sini waktu itu lagi di UIN ya atau IAIN ya, IAIN kalau nggak salah di IAIN Ambon gitu. Ketemu dengan beberapa rekan-rekan di sana, bisa berangkat untuk bisa memberi dampak. Di Jogja, ini lagi di UPN teman-teman Jogja, dan ini beberapa tim di Kaizen Room. Kayaknya semuanya nggak akan muncul atau saya nggak akan ketemu sama passionnya saya kalau nggak berani buat eksplorasi. Nggak bakal nginjekin kaki di kantor ini kalau nggak berani buat eksplorasi. Dan semua dimulai dari mas-mas yang satu ini. Dan itu Ariel Wicaksono. Berasa nggak storytellingnya? Kita bisa memandu, kita bisa mengarahkan, kita bisa mengajak audiens untuk tahu struktur-struktur apa sih yang ingin kita utarakan. Saya mau ending, saya bikin skenario untuk endingnya ke sini. Tapi tadi kan dari slide kita dibantu kan. Dari Shito Timo Tumoto, dari ada Power Ranger, dari saya aja udah jadi dosen, dari saya di Kaizen Room, dari saya akhirnya keliling ke Ambon, ke Jogja, pun juga nyampe di Google. Endingnya di sini. Jadi ada alat bantu, tapi jangan sampai kita ketergantungan sama alat bantu ini. Karena di beberapa kesempatan mungkin saja teman-teman diminta untuk speech secara langsung, untuk berbicara langsung di depan umum.
Jadi, pesan terakhir dari saya, karena waktunya terbatas, sementara pertanyaan ada banyak, please, tunggu sejenak, sabar, diam, amati, lontarkan. Gak akan, ini public speaking bukan lomba. Public speaking bukan lomba. Public speaking adalah siapa yang akhirnya berhasil meninggalkan pesan dan juga kesan, hingga akhirnya ada kesempatan yang datang di masa depan. Oke, public speaking bukan lomba. Ini adalah tentang teman-teman yang berhasil meninggalkan kesan untuk mendapatkan kesempatan di masa depan. Saya, Aidil Wicaksono, terima kasih banyak. Senang banget kalau nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang public speaking. Saya kembalikan kepada Mbak Hesti. Wah, terima kasih banyak nih Mas Aidil atas paparannya dan juga ilmu-ilmunya nih. Saya rasa teman-teman di sini semuanya sudah pada nggak sabar nih ya, Mas Aidil untuk bertanya langsung. Tapi sebelum itu teman-teman semuanya, karena banyak banget pertanyaannya, di sini saya izinkan dulu untuk Mas Aidil istirahat sejenak ya, 2 menit ya untuk minum dulu biar bisa bertanya nih ya teman-teman Terima kasih, semuanya. Mbak Hesti. Oke, nah untuk itu juga Mas Aidil saya izin untuk sedikit merangkum nih ya teman-teman semuanya atas apa yang diberikan oleh Mas Aidil hari ini. Bagaimana juga di sini mungkin intinya adalah bagaimana teman-teman tahu apa yang ingin disampaikan dan juga bagaimana harapannya juga teman-teman yang ingin disampaikan itu berlandaskan dengan fakta dan juga data-data yang valid ya teman-teman semuanya. Harapannya di sini juga teman-teman mau untuk menstruktur apa yang ingin disampaikan ya, mungkin dibantu dengan PowerPoint ya Pak Aidil di sini yang menarik seperti Pak Aidil, jadi tidak kemana-mana nih pembahasannya, walaupun ke distract ada lagi nih pengingatnya teman-teman lagi bahas apa yang ingin disampaikan. Bagaimana juga di sini teman-teman ketika lagi berbicara depan umum ya sudah teman-teman semuanya bagaimana mau menarik perhatian pesertanya ya udah kalau misalkan belum dijawab salamnya beri salam lagi ya Mas Aidil dan juga teman-teman di sini mungkin lebih aware kepada peserta-peserta yang memang udah memperhatikan teman-teman sedari awal biar tidak terlalu sedih-sedih banget ataupun tidak merasa diperhatikan. Nah, di sini saya lihat pertanyaannya banyak banget, tapi di sini saya lihat rata-rata nih ya Mas Aidil, pertanyaannya itu intinya kayak mereka teman-teman sudah tahu apa yang ingin disampaikan, tapi lagi-lagi suka ke distract dan juga suka gagal fokus ya. Di sini tapi izinkan saya untuk mengundang kembali Mas Aidil ya untuk bergabung bersama kita karena di sini pertanyaannya banyak sekali. Halo Mas Aidil, sudah Mas minum airnya biar Aman? plong. Oke, di sini saya ada pertanyaan dari Kak Maulana. Nih ya, mungkin Ya, di sini kita mulai dari si fresh graduate dulu ya, teman-teman. Boleh? mari. Nah, Mas Aidil, kasih tips dan trik dong ketika kita sebagai fresh graduate mendapatkan undangan interview di sebuah perusahaan agar kita percaya diri ketika ditanya sama rekrutmen. Oke, jadi tadi saya sambil nyari slide sebenarnya buat Maul. Tapi berbicara interview, gitu ya, berbicara interview. Ada hal yang kadang dilewat nih, Maul. Kadang kita nunggu ditanya, Maul. Tapi juga bukan berarti kita harus selalu menyampaikan pesan yang bertubi-tubi gitu. Saat ada pertanyaan, silakan perkenalkan dirinya, Mas Maulana, gitu. Jangan hanya sekedar berhenti, saya Maulana, kuliah di mana, lulusan apa, dan saya senang ada di sini. Tapi yang ini ada satu formula soalnya mau. Saya coba untuk tulis di kolom chat aja ya. Jadi rumusnya itu kembali ke masa lalu dan melihat juga ke masa depan. Gitu. Jadi perkenalkan dirinya, sekarang saya aktif sebagai apa, sebelumnya saya pernah gini, dan saya ke depannya akan melakukan ini.
memang membutuhkan latihan, tapi kalau ternyata Maulana punya cukup waktu, coba dibikin beberapa skrip aja. Boleh kok, coba untuk dicatat-catat dulu aja. Karena kan nggak pasti hanya dalam satu paragraf aja. Coba untuk dilihat, dan akhirnya dibiasakan nih. Saya dulu jujur saat mencoba belajar public speaking, saya belajar itu juga dari tahun 2017 kok. Saat saya jadi dosen, saya juga nggak terlalu ngerti public speaking. Saya hanya mengetahui apa yang harus disampaikan ke mahasiswa atau bahkan mahasiswi. Dan dari tahun 2017 itu saya spesifik belajar public speaking, dan itu tuh di Yayasan Cinta Anak Bangsa. Di situ, Maulana dan juga teman-teman lain, saya direkam, literally direkam. Jadi saya coba untuk micro teaching atau bahkan melakukan pengajaran, ya, simulasi, direkam. Rekamannya dibawa pulang dan saya disuruh nonton. Besoknya saya akan ditanya kira-kira apa yang perlu diperbaiki dari rekaman yang kemarin, gitu. Itu buat saya pribadi salah satu cara yang cukup ampuh untuk sedikit menyentil saya atau bahkan ngasih tahu saya, kayaknya nggak perlu orang lain yang ngasih tahu deh. Kayaknya kita sendiri juga tahu, oh ternyata tadi kebanyakan kata ini ya, oh ternyata tadi kebanyakan berulang ngomong ini ya, oh ternyata tadi saya bilang ini ya, gitu. Jadi kita bisa mulai aware dari hal-hal tersebut, gitu. Semoga cukup membantu orang. Baik, terima kasih banyak Mas Aidil. Kemudian di sini ada satu pertanyaan lagi ya Mas Aidil. Ini mungkin juga mewakili ya dari pertanyaan teman-teman. Di sini ada dari Kak Rusina. Selain mengetahui apa yang ingin disampaikan, oke, selain mengetahui apa yang mau disampaikan dan lain sebagainya, apakah ada semacam teknik yang dilakukan sebelum tampil untuk menenangkan diri atau mengurangi grogi? Terima kasih. Sorry, aku belum unmute. Gimana caranya mengurangi atau bahkan mengatasi grogi? Masing-masing kita sebenarnya punya rumus yang beda-beda. Dan ini kayak semacam ritual gitu. Kalau saya, biasanya groginya saya tuh batuk-batuk luar biasa. Batuk-batuk, keringetan, bolak-balik kamar mandi gitu. Saya juga grogi. Tapi cara ampuhnya saya, kalau saya biasa makan permen. Atau saya betul-betul menggunakan pakaian yang bikin saya percaya diri. Kalau saya. Ada juga saya menggunakan, ini contoh jam tangan. Ini jam tangan mati, guys. Habis baterainya, belum dicas. Tapi senang aja menggunakan jam tangan untuk bisa menunjukkan sesuatu. Jadi rasa grogi, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, itu wajar. Itu wajar. Tapi bisa diminimalisir. Beberapa caranya adalah dengan hal yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Hesti. Bagaimana kita cukup tahu dulu nih, kita perlu tahu dulu apa yang akan kita sampaikan. Teman-teman sekalian perlu aware dengan sisi knowledge-nya, gitu ya, dari sisi sikapnya, dari sisi penyampaiannya, sampai kita aware juga dengan fakta dan data yang disampaikan, hingga akhirnya kita buat itu secara terstruktur. Kita buat itu sistematis, jadi nggak lompat-lompat. Kadang kita tuh nggak melakukan yang ketiga. Kita tahu mau ngomong apa, kita tahu fakta datanya apa, tapi abis ini apa lagi ya? Bentar, tadi saya ngomong apa lagi ya? Gitu. Cara paling ampuh biasanya untuk ngatasin grogi adalah punya poin-poin catatan. Dan saya biasanya sangat-sangat mengizinkan untuk tim Kaizen Room, biasa Mbak Hesti juga di awal gitu ya, pakai ini, pakai catatan, pakai skrip sendiri gitu, pakai skrip sendiri. Sekarang kayaknya udah nggak pakai ya Mbak Hesti? Iya. Udah nggak pakai. Awal-awal nangis. Mungkin cerita pengalaman Mbak Hesti aja kali. Gimana? Untuk ngatasin grogi. Ngatasin grogi lebih banyak mempersiapkan diri sih Mas. Jadi ya kayak kelas hari ini, jujur itu agak grogi ya teman-teman semuanya, tapi saya berusaha untuk dalam pikirannya adalah tenang, karena ketika kita panik semuanya akan buyar. Mohon maaf Harus Mas. tenang dulu gitu ya. Memang harus tenang dulu, memang harus dilihat dulu situasi juga kondisinya. Ini ada beberapa teman-teman yang mungkin kesulitan dari sisi absensi, mohon maaf, mungkin nanti kita akan coba untuk kirim kembali ya, mohon ditunggu ya teman-teman. Itu mungkin Mbak Hesti, thank you. Oke, baik Mas Aidil. Dan untuk itu juga saya ingin membuka satu kesempatan kepada teman-teman semuanya yang ingin bertanya langsung buat
yang belum bertanya? Nih, boleh untuk raise hand mungkin teman-teman semuanya yang ingin bertanya langsung kepada Mas Aidil karena waktu kita sudah agak mepet karena sudah menunjukkan pukul 17.01 ya. Oke. Ada yang ingin bertanya langsung di sini atau Kak Iva ingin bertanya langsung Kak Iva? Saya, Kak. Bolehkah untuk di open mic-nya? Oke. Assalamualaikum Halo, warahmatullahi selamat wabarakatuh. sore. Oh, Sore. mohon maaf. Ini Oh, siapa maaf, mungkin dulu? saya Mohon dulu. maaf. Oke, siapa dulu Oh, yang ingin bertanya? Mungkin boleh saya, diberikan saya kepada dulu, Kak. Kak Iva dulu. Ladies first. Oke, Kak Iva Baik, silahkan terima Kak. kasih Kak Hesti. Baik, terima kasih Kak Hesti. Selamat sore Mas Aidil. Sore Mbak Saya Iva. merasa sangat saya merasa sangat speechless karena sore ini saya bisa belajar bareng sama Mas Aidil yang saya jujurly siang tadi saya searching begitu banyak webinar dan akhirnya ketemu sama ini dan ini kali pertama saya mengikuti webinar Mas Aidil gitu. Jadi semoga Mas Aidil berkenan untuk nantinya suatu saat bertemu secara langsung. Saya sangat ini saya termasuk groginya saya kayak gini nih. Kalau misalnya saya terlalu emosional, saya terlalu ekspresif. Kalau misalnya membawakan beberapa kali saya mendapatkan job begitu sedikit saya cerita ketika saya mendapatkan job MC atau presenter begitu, saya job yang saya bawakan ketika itu terlalu um, menyentuh contoh tunangan itu saya berasa pengen nangis sendiri. Jadi saya sejauh ini nggak pernah ambil job akad nikah. Nanti saya nggak bisa ngomong gitu. Itu karena terlalu mendalaminya saya dan mungkin terbawa itu ya atmosfernya dan sebagainya. Pertanyaan saya, bagaimana ketika saya ada di posisi itu? Hal apa yang harus saya lakukan? Terdistract masalah diri sendiri ataupun uh, audiens yang mungkin tidak saya harapkan begitu. Terima kasih Mas Aidil, Mbak sukses Iva selalu. makasih banyak. Mbak Iva makasih banyak. Senang sekali dan selamat datang di Kaizen Room. Semoga berkenan di webinar. Iya emang banyak banget kan harian-harian ya webinar. Terus tiba-tiba ikut join di sini semoga berkenan. Tapi saya juga punya satu cerita. Gini, sampai dengan kuliah, saya itu orang yang nggak berani banget ngomong depan umum, Mbak Iva. Takut banget, takut banget. Nggak ngerti gimana caranya, nggak tahu bagaimana harus berucap. Saat ada kesempatan presentasi pun, misal di kelas gitu ya, ya udah saya asal asal presentasi aja, yang penting kan dapat nilai dari dosennya gitu. Dan saya nggak terlalu peduli dengan respon dari teman-teman saya. Setelah ditelaah, saya bahkan baru tahu dan baru menyadari ini beberapa tahun terakhir. Saat kecil, saat kecil, saya masih ingat momen ini. Ini tuh SD kalau nggak salah. Saya juga termasuk orang yang pendiam, anak yang pendiam, dan ada bercandaan mungkin dari mama saya waktu itu. Jadi ada tetangga yang bilang, ih, si Adil nih diem banget ya, gitu. Anaknya pendiam ya. Terus ada satu statement dari mama saya, iya, kayak anak autis deh. Gitu. Jadi ada statement itu dari mama saya. Ada statement itu. Saya masih ingat ada statement itu. Mungkin di alam bawah sadarnya saya jadi cukup memahami kayaknya memang saya aneh deh. Kayaknya saya memang diakui autis sama mama deh waktu itu. Jadi saya juga nggak terlalu punya banyak teman dan nggak berani untuk bisa mengutarakan pendapatnya saya. Kenapa saya cerita ini? Setiap punya kesempatan, seperti yang Mbak Iva dapatkan, yang saya pikirin satu, Mbak. Sekarang, saat saya punya kesempatan itu dan berani ambil kesempatan itu, ada hidup orang lain yang berubah. Saat Mbak Iva mencoba jadi MC, saat Mbak Iva coba jadi moderator nanti, saat Mbak Iva punya kesempatan jadi narasumber nanti,
ternyata ada orang yang terbantu dengan hadirnya Mbak Iva. Karena fokus mau ngebantunya, akhirnya jadi berkurang tuh batuk-batuknya saya, jadi berkurang tuh grogi-groginya saya. Dan sejauh ini memang cukup menakutkan, tapi saya adalah orang yang pengen nyoba aja gitu Mbak Eva. Ada satu momen, tim saya ikut saya untuk saya pertama kali jadi moderator. Moderator di satu acara besar. Saksi nyatanya tuh ada dia bahwa saya gugup berlebihan, keringetan banget, ruangannya dingin sekali. Ruangannya dingin sekali. Saat tampil di depan pun masih ada rasa groginya, masih ada gelagapannya, masih ada rasa takutnya, bahkan dikejar-kejar sama waktu. Jadi di depan saya tuh ada timekeepernya gitu Mbak Iva. Mas nih harus segini ya, harus tinggal segini lagi waktunya ya. Itu kan bikin deg-degan. Saya anggap momen itu jadi satu pelajaran banget. Wah, gila. Belajar banget nih, nggak pernah nih kayak gini. Tapi apakah ke depannya saya mundur saat ada kesempatan itu? Alhamdulillah di tahun berikutnya saya diminta lagi. Dan saya bisa bilang itu kayak kayak revenge atau balas dendam gitu. Tapi konsep awal yang selalu saya tekankan adalah saat kita bicara, ada hidup orang yang berubah. Karena itu, di Kaizen, meskipun nanti bukan saya yang ngisi, saya juga nyampein ke beberapa teman-teman yang lain bahwa apapun yang kita sampaikan di sini, itu bisa ngerubah hidup orang. Dan harapannya bisa lebih baik atau bahkan bisa positif. Karena tadi hidup saya mungkin bisa jadi berubah kalau waktu itu mama saya nggak ngucapin yang aneh-aneh gitu. Tapi ya udah, life must go on. Kita coba untuk mulai dari situ, Mbak Iva. Dan semoga kalau saya main ke Semarang ketemu ya, insya Allah ya. Iya, boleh sekali, Mas Aidil. Terima kasih banyak, sangat menginspirasi. Terima kasih Senang. banyak, pasti berkabar ya. Iya, iya, iya. Thank you. Terima kasih. Makasih banyak, Mbak Iva. Masih di mute, Mbak Hesti? Mbak Hesti masih di mute. Muhammad, terima kasih banyak Mas Aidil ya sudah mengingatkan, dan untuk itu juga saya ucapkan terima kasih banyak nih ya Mbak Iva dan juga Mas Aidil. Harapannya juga bukan hanya Mas Iva, Mbak Iva dan Mas Aidil yang bisa kontakkan nih ya, yang lainnya juga boleh nih saling terhubung. Nantinya kalau Mas Aidil tugas di luar kota bisa langsung bertemu sama Mas Aidil. Nah, satu pertanyaan lagi nih ya Mas Aidil, karena di sini Kak Maulana sudah dari tadi raise hand ya. Mungkin boleh untuk Kak Maulana bertanya langsung kepada Mas Aidil. Oke, suara saya sudah terdengar ya, Kak? Sudah. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rangga Arosid. Untuk pertanyaannya, kemungkinan ada dua ya, Kak. Yang pertama, bagaimana public speaking memberikan dampak pada kemampuan berbicara? Yang kedua, metode public speaking apa saja yang dapat digunakan ketika berbicara di depan umum? Terima kasih Kak Aidil dan Mbak Hesti. Terima kasih banyak, Maul. Bagaimana akhirnya bisa meningkatkan sisi komunikasinya kita atau bahkan keterampilan ke depan gitu ya. Poinnya bagus sekali, dan bagi saya pribadi, Maul, dari usiamu yang sangat-sangat muda, aku bahkan iri kamu bisa ikut sesi ini. Karena di usiamu aku nggak ada sesi. Iya nggak sih Mbak Iva? Kita kalau balik lagi ke masa lalu kan pengen banget ya ikut sesi gini ya pas masih muda ya. Lu bisa-bisanya ikutan sesi kayak gini. Oke deh. Jadi gini, apakah ternyata berdampak sekali? Sangat, 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 sangat. Akan mempermudah, dan bagi saya bukan ngegampangin yang mempermudahnya ya. Ini dalam arti kita lebih memahami kondisi orang lain. Karena yang mahal dari public speaking sebetulnya adalah seni mendengarnya atau seni empatinya. Empati ini bukan hanya berarti kita tahu Maul dari Tangerang aja, enggak. Empati ini adalah saya harus kenal lebih jauh tentang Maul, mulai dari background-nya, mulai dari tadi masalah apa yang memang dihadapi, hingga saya bisa ikut ngerasain apa yang Maul rasain. Kalau bayangannya kalau emang Maul jatuh dari sepeda, saya juga harus ikutan jatuh untuk tahu rasanya gitu. Saya ngerti rasa jatuhnya, saya ngerti rasa rasa sakitnya. Dan mulai dari momen-momen itu, akhirnya kita akan lebih mudah untuk menyampaikan kosakata-kosakata yang lebih masuk, yang lebih
mudah dimahami, mudah untuk bisa dimengerti, dan bisa dibagikan kembali. Terus pertanyaan keduanya apa tadi mau? Untuk pertanyaan keduanya, metode public speaking apa saja yang dapat digunakan ketika berbicara di depan umum? Gitu, Oke, Kak. oke. Terima kasih banyak mau. Ya. Dan saya baru pertama kali ini sih belajar public speaking dengan Kak Aidil. Oh gitu. Karena sebelumnya saat saya memberikan pertanyaan kepada audiens, kepada narasumber, di saat saya mengikuti seminar di kampus, itu kadang saya suka grogi, suka gemeteran gitu loh. Oke, 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 oke. Tapi sekarang Saya enggak kan? sekalian, kenapa Kayak Kak? kayak kayak nanya sekarang enggak grogi kan? Kalau sekarang enggak. Nah, saya sekalian mau minta tipsnya nih dari Kak Aidil. Baik, Bagaimana supaya tidak grogi saat baik, memberikan pertanyaan kepada narasumber. baik, Terima baik. kasih. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Oke, ini penutupan yang seru sekali, tapi saya ingin teman-teman juga cukup waspada dulu. Izin share screen ya, Maul dan Mbak Hesti. Yang pertama perlu diingat adalah is not about you, is about people around you gitu. Jadi hati-hati tentang dirinya sendiri, hati-hati terlalu membanggakan diri, hati-hati dengan terlalu memaksa didengar. Hal-hal ini bisa bikin impresinya berkurang, hal-hal ini bisa bikin kepercayaannya juga malah jadi menurun. Padahal harapan kita kan bisa jadi lebih percaya. Enggak. Kita berikan kesempatan mereka atau bahkan audiensnya untuk bisa ngasih feedback atau ngasih umpan balik, ngasih tindak lanjut dari ucapan yang kita berikan. Ini satu tips sebetulnya buat teman-teman semua menjawab pertanyaan dari Maulana. Teknik apa sih yang biasanya sering banget saya gunakan adalah storytelling. Saya senang banget untuk bisa melalui sebuah cerita, jadi teman-teman bisa ngebayangin sesuatu, bisa mengimajinasikan, dan teknik storytelling seperti yang tadi juga sampaikan perlu dibuat terstruktur agar tahu endingnya di mana. Ya dong. Kadang kalau nggak tahu arahnya, cerita panjang lebar orang bisa, cerita panjang lebar orang bisa, tapi endingnya apa nih? Pesan apa sih yang mau disampaikan? Gitu. Pesan apa yang mau disampaikan? Yang kedua adalah punya karisma atau membangun karisma. Beberapa orang, Maul, Mbak Iva, dan teman-teman yang lain, itu kayak kayak kita tuh ngelihat dia, kok ada ininya ya, kok ada warnanya ya, kok kok kayak cerah banget ya, kok kayak kayak ada auranya gitu, kenapa gitu? Saya nyari tahu. Kenapa? Gini deh, ada satu orang, Tantowi Yahya. Tantowi, saya nggak tahu, Maul sih nggak tahu, tapi Mbak Iva tahu pasti. Itu buat saya, ini orang kok kalau ngomong kita bisa ngikut ya. Kalau ngomong kok kita bisa merhatiin ya, meskipun yang diomongin itu mungkin kesannya berat, bahkan kita nggak tahu, nggak kenal gitu. Akhirnya saya coba untuk cari, gali nih, gimana sih ngebangun karisma? Oh, 3 poin ini. Yang pertama adalah presence. Presence ini kehadiran. Kehadiran yang dimaksudkan oleh saya adalah bukan berarti kita berdiri di depan umum itu udah hadir. Bukan. Kehadiran di sini adalah bagaimana kita hadir untuk audiensnya. Bukan hadir berbicaranya, tapi hadir untuk audiensnya. Dengan cara apa? Tersenyum kepada mereka, menatap mereka. Salah satu cara juga untuk meminimalisir grogi adalah kita bisa menatap beberapa lawan bicara. Mas, tapi kan nggak kenal. Kalau memang nggak kenal dan malu untuk menatap lawan bicara secara tatap mata, coba perhatikan dahinya. Karena kan kita nggak mungkin fokus ke semua orang kan, apalagi jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan. Kita rasakan kita hadir untuk mereka, bukan hadir untuk acara. Hadir untuk mereka, bukan hadir untuk acara. Ini akhirnya saya juga dapat Mbak Iva saat keliling sama UKM. Kenapa ya? Saya happy banget dan UKM-nya juga happy ketemu saya. Oh, saya bukan hadir untuk si Google-nya. Saya hadir memang untuk UKM-nya gitu. Saya emang senang ketemu sama UKM-nya bahkan sampai waktunya tuh melebihi batas misalnya karena permintaan dari mereka. Power, power di sini bukan termasuk kekuasaan atau bahkan kekuatan. Power di sini adalah tentang bagaimana juga sekali lagi ini tentang audiensnya kita memberikan kesempatan. Power di depan atau di depan umum, kita kan yang pegang handle tuh kita yang handle kegiatannya, kita handle acaranya, kita handle apa yang akan disampaikan. Bagaimana kita dengan power yang ada di depan bisa tetap melibatkan audiensnya. Saya pernah audiensnya itu S3 dosen komunikasi. Lu bayangin.
Sementara saya kuliahnya nggak komunikasi. Saya nggak kuliah komunikasi, Maul. Terus ada pertanyaan, Mas, tapi menurut teori, jurnal, buku nggak kayak gitu. Nah, lu, gimana? Gimana tuh Mbak Iva? Yang saya lakukan adalah, Pak, mohon maaf, karena yang tadi memang pengalaman saya sendiri, jika Bapak berkenan, mari Pak, tepuk tangan dong teman-teman sekalian untuk Pak Maul misalnya. Jadi saya coba untuk memberikan kesempatan itu agar didengar lebih banyak lagi. Jadi punya perspektif yang lain. Punya perspektif yang lain. Yang ketiga, ini menjadi hangat. Hangat dalam arti bukan untuk menjelekkan, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk apa namanya, ada unsur sara, bukan ada konflik yang mau dibahas. Enggak, hangat di sini adalah gimana ternyata di satu ruangan itu betul-betul rasanya tuh kayak jadi rumah, kayak jadi keluarga, kayak jadi teman lama. Kayak saya baru pertama kali ketemu Mbak Iva, tapi saya bisa ketemu sama beliau di Semarang itu tuh happy banget. Paham gak sih maksudnya? Saya punya keluarga baru di Semarang. Kita ketemu, kita baru ngobrol tuh 60 menit gitu. 60 menit, tapi tiba-tiba, Mbak Iva, aku di kota lama. Lah, nyusul gitu. Maksudnya kehangatan itu yang coba untuk dibangun. Nah, memang sekali lagi Maul butuh eh, butuh jam terbang. Tapi kan bahasanya kalau butuh jam terbang berarti kita harus lama-lama dulu, enggak. Tapi kita bisa mengukur jam terbang itu Maul. Ini salah satu cara untuk mengukurnya. Kadang yang oke aja itu udah level 1. Angguk-angguk, oh iya. Bagus nih Maul nyampe ini. Oke, oke. Oke, Mantap. Kak. Yang kedua, kalau udah wow itu adalah ih saya baru tahu nih yang disampaikan Mbak Iva. Ih, Mbak Iva ternyata seru juga ya kalau emang lagi nge-MC ya di acara kondangan ya. Ya Allah, seneng banget. Itu wow, level 2. Level 3, kalau udah nyampe sini, itu yang perlu dijaga. Level 3 tuh apa sih? Mbak Iva, foto dulu, foto dulu. Foto dulu, aku mau foto dulu sama MC-nya nih, seneng banget ketemu sama MC-nya. Ada keterikatan, ada kenangan, ada kesan. Ya tadi, makanya sesuai dengan judulnya. Impresi yang kita sematkan. Ini bukan lagi tentang apa yang diomongin, ini tentang kita bener-bener audiensnya ngerasa happy ada di sana. Audiensnya ngerasa bukan hanya ngerasa dapat sesuatu, tapi mereka tadi ikut dilibatkan, mereka ngerti bahwa posisi mereka itu nggak kalah sama yang narasumber. Karena narasumbernya juga mau turun ke mereka. Salah satu cara ngelatihnya adalah mengucapkan 3 kata sakti ini sebenarnya mau. Jadi jangan malu buat ngucap terima kasih, jangan ragu buat minta tolong, dan jangan sungkan juga untuk minta maaf kalau emang ternyata kita ada salah. Dan sejatinya, semua dari kita lagi bertumbuh, tetap lapar, tetap ngerasa mau belajar, karena barang siapa yang udah ngerasa matang, buah itu kalau udah matang ya tinggal nunggu busuk. Tapi harapan saya, teman-teman yang hadir kali ini, dari tadi nggak turun loh angkanya, terima kasih banyak masih mau standby di sini, kita sama-sama terus belajar untuk bisa terus mau matang. Tapi bukan berarti sampai ke level matang, gitu ya. Itu mungkin, Maul. Sorry loh teman-teman, jadi ngaret 20 menit kayak ini. Makasih ya, Oke, Maul ya. Thank you, Mbak Esti. baik, baik Kak Idil. Terima kasih atas jawabannya. Thank you, Maul. Baik, terima kasih banyak Kak Maul dan juga Mas Aidil ya. Saya juga mohon maaf nih ya teman-teman semuanya, kita agak ngaret sedikit nih ya, tapi nggak apa-apa, pembahasannya semakin akhir nih semakin mendalam ya Mas Aidil. Dan untuk itu juga saya ucapkan terima kasih banyak nih kepada Mas Aidil atas insight-nya dan juga jawaban-jawaban yang mendaging banget pada hari ini. Saya izin nih Mas Aidil, apakah boleh nih teman-teman yang belum sempat dijawab pertanyaannya untuk bertanya langsung kepada Mas Aidil melalui DM Instagramnya? Ayo, aku izin share link Instagramku ya teman-teman ya. Kita bisa follow-followan.
Baik, untuk itu teman-teman semuanya tidak terasa ya, kita sudah bersama hampir 1,5 jam nih ya. Sebelum sesi Kaizen Talk kita diakhiri, saya izin untuk mengundang teman-teman untuk menyalakan kameranya karena tadi di sini cuma kami berempat ya yang nyala kameranya. Nah, nih Kak Kaine udah nyalain kameranya. Boleh ya untuk diberikan senyum termanisnya karena kita akan foto bersama. Mari kita tinggalkan jejak digital yang positif nih ya teman-teman semuanya. Boleh? Oke, di sini saya ingin melihat semuanya senyum manisnya pada sore hari ini. Wah, cantik sekali dan ganteng-ganteng semuanya ya. Oke, di sini semuanya boleh untuk kita gaya pertama ya, teman-teman semuanya. Oke, semuanya sudah siap? Oke, Kak ini sudah siap semuanya ya. Oke. Sudah siap ya? Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Cheers. Oke, lagi. 1, 2, 3. Cheers. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan oleh Mas Aidil juga membawa banyak manfaat dan juga insight baru kepada teman-teman pada hari ini. Dan untuk itu juga teman-teman semuanya, gimana nih kelas Kaizen Talk hari ini? Apakah seru? Saya mau lihat dong jempolnya atau mungkin emotikonnya nih teman-teman semuanya. Nah, di sini juga saya ingin mengajak teman-teman semuanya yang ingin berkolaborasi bersama kita Kaizen Room, boleh banget ya untuk menghubungi saya melalui WA atau juga langsung DM di Kaizen Room ya teman-teman semuanya. Jadi kita sangat membuka peluang untuk teman-teman yang ingin berkolaborasi, baik itu dari kita Kaizen Room yang membawahi program Kaizen Talk atau ngerti digital atau ekonomi digital nih ya teman-teman semuanya. Dan untuk itu juga saya mengucapkan terima kasih banyak dan juga mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Untuk itu saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Sampai jumpa lagi Zen People di Kaizen Talk berikutnya. See you next. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih banyak, sehat-sehat teman-teman. Terima kasih Kak Idil dan terima kasih juga kepada Kak Hesti atas Terima kasih. materinya. Setiap saat kita punya rasa takut yang berbeda. Waktu kecil, kita takut jatuh saat bersepeda, takut dimarahi saat hujan berjalan, takut pula untuk berseluncur saat bermain. Tapi setelah beranjak dewasa, rasa takut itu terasa berbeda. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar gak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan, memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami, 1 tambah 1 bukan sama dengan 2, melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru.